Teman-teman, perkenalkan nama saya Rimbahan Sun Putra Kaja, NIM 1803030133. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Nusa Cendana, Prodi Sosiologi. Kali ini saya akan membahas tugas makalah pendidikan anti korupsi mengenai definisi korupsi dari perspektif sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Perspektif korupsi menurut bidang sosial. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Di sini kita bisa lihat bahwa korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai wewenang atau kekuasaan. Oke, contohnya seperti pejabat yang mempunyai suatu kekuasaan, dia mempunyai tindakan atau wewenang untuk memperkaya dirinya sendiri maupun keluarga dia. Itu dinamakan tindakan korupsi. Oke teman-teman, kita lanjut. Ada beberapa sebab terjadinya korupsi. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah yang pertama, kelemahan moral. Bisa kita lihat di sini bahwa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah pertama, kelemahan moral. Yang kedua, tekanan ekonomi. Di sini kita bisa melihat bahwa di Indonesia tingkat ekonomi kita itu berbeda-beda. Ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Jadi mungkin dari faktor ekonomi yang rendah membuat seseorang untuk ingin menjadi kaya, maka dia melakukan tindakan korupsi. Dan yang ketiga, hambatan struktur administrasi, dan keempat, hambatan struktur sosial. Sebab lainnya yang sudah menjadi pengetahuan umum adalah perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna, administrasi yang lamban, serta tidak luwes. Tradisi untuk menambah penghasilan, anggapan sudah biasa terhadap tindakan korupsi, di mana contohnya seperti pembiasaan budaya suap menyuap. Itu terjadi di Indonesia secara real, teman-teman. Oke. Dan hukuman yang cenderung ringan dan tidak sesuai dengan besaran yang telah dikorupsi. Bisa kita lihat yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi, contoh dia melakukan korupsi dengan jumlah uang yang sangat besar, dia melakukan tindakan korupsi, uang yang dia ambil sangat besar. Tetapi secara nyata banyak terjadi kasus di Indonesia, terutama pada memberikan hukuman terhadap mereka. Hukuman yang mereka dapat tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Maka dari itu tetap akan terjadi korupsi, teman-teman. Korupsi tidak akan pernah lepas. Maka dia akan semakin berkembang biak. Itu teman-teman. Oke, kita masuk di slide kedua. Perspektif korupsi menurut bidang ekonomi. Korupsi adalah hal yang konstan dalam masyarakat dan terjadi di semua peradaban. Korupsi mewujud dalam berbagai bentuk serta menyebabkan berbagai dampak baik pada ekonomi dan masyarakat luas. Di sini korupsi itu terjadi dalam berbagai tindakan dalam ruang publik, teman-teman, terutama dalam tingkat pemegang kekuasaan, ya. Juga di masyarakat luas. Jangan kita pikir korupsi hanya terjadi pada pejabat publik atau orang-orang besar. Di sini di kalangan orang kecil juga banyak terjadi korupsi. Oke, kita lanjut. Di antara penyebab paling umum korupsi adalah lingkungan ekonomi. Di bidang ekonomi ini, teman-teman, paling sering terjadi yang namanya korupsi. Oke, korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Korupsi juga mengurangi pendapat pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Di sini korupsi itu dia menghambat, ya teman-teman, artinya dia membuat lamban
suatu hal dalam pertumbuhan ekonomi kita. Yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita menjadi cepat, tapi akhirnya menjadi lamban karena adanya tindakan korupsi. Oke, tingginya tingkat korupsi pada masyarakat luas berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap hukum dan supremasi hukum, pendidikan, dan akibatnya kualitas hidup, seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Di sini ini pengaruh dari korupsi terhadap bidang ekonomi ini sangat besar ya teman-teman. Dia bukan hanya terdapat dalam ruang lingkup ekonomi, tapi dia merambat ke banyak ruang lingkup sangat luas teman-teman. Bisa kita lihat menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum, supremasi hukum, dan pendidikan. Di sini yang padahal awalnya pendidikan itu sebenarnya bisa dirasakan oleh berbagai masyarakat di Indonesia, tetapi karena adanya korupsi sehingga adanya bantuan-bantuan pendidikan tidak sampai ke tangan masyarakat dan masyarakat tidak bisa menikmatinya. Maka dari itu bisa kita lihat secara nyata di ruang lingkup kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dan akibatnya kualitas hidup seperti akses ke infrastruktur hingga perawatan kesehatan. Di sini berakibat juga di kualitas hidup kita sebagai masyarakat Indonesia karena kurangnya dana. Dalam bantuan-bantuan terjadi praktek korupsi. Oke. Ke infrastruktur seperti infrastruktur kita sekarang bisa kita lihat sebenarnya pembangunan itu terus terjadi, tapi pembangunan akan terhambat karena pembangunan itu sebenarnya bisa dilanjutkan dengan cepat, bisa terjadi dengan cepat, tapi akan terhambat karena adanya praktek korupsi ya teman-teman. Oke. Hingga ke perawatan kesehatan. Oke, perawatan kesehatan di sini berbagai bantuan kesehatan di Indonesia. Banyak orang yang tidak mampu, yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Sebenarnya mendapatkan dari pemerintah, tapi ada tapinya. Karena dalam memberikan bantuan, orang yang bekerja dalam memberikan bantuan itu di dalam struktur mereka ada terjadi yang namanya praktek korupsi, sehingga banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan bantuan secara langsung. Oke, kita ke selanjutnya, perspektif korupsi menurut bidang politik. Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi oleh seorang politikus maupun partai politik atau dalam perseorangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan politik tertentu. Oke, kita lanjut ke berikutnya, perspektif terbentuknya sejarah korupsi di Indonesia. Sepanjang Orde Lama ke Orde Baru, korupsi tumbuh dalam irama alamiahnya. Tidak susut tetapi tumbuh subur setara dengan rate of growth. Kita yang hebat itu. Artinya ya. Karena imbauan tak lain adalah afirmasi dari sebuah keberadaan. Korupsi tidak lagi semata dan utamanya adalah masalah legal dan politik, tetapi masalah jual beli jabatan dalam birokrasi. Masalah jual beli jabatan dalam birokrasi ya. Jabatan itu artinya dekat dengan sumber daya yang langka dan utamanya finansial. Oke. Maka komersialisasi jabatan tak lain adalah meletakkan jabatan itu dalam rangkaian prosedur komersial yang sedang berlaku. Bentuk paling khas di zaman itu adalah hadirnya sebuah ragam pejabat sebagai komisaris pada perusahaan konglomerat. Oke, jadi ini menceritakan
awal muranya korupsi di Indonesia pada zaman Orde Lama hingga ke Orde Baru hingga ke reformasi, teman-teman. Pergeseran dari Orde Baru atau Orba ke Orde Lama atau Orla terletak di situ. Dulu korupsi adalah masalah perbedaan penghasilan dalam jenjang kepangkatan. Artinya masalah keadilan di antara para maling. Lucu ya. Kini di zaman Orde Baru tidak ada lagi masalah keadilan, hukum dan politik, tetapi adalah suatu hal yang wajar karena dalam perluasan pasar yang terjadi, jabatan negeri adalah salah satu mata rantai yang penting untuk kelancaran usaha mereka. Oke teman-teman, sekian dari review saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.